Tuhan karena berbohong. Karena orang jujur tidak boleh berbohong seapapun, ya. Jadi ini Bapak Kapolri, kita dongkrak, ayo Bapak Kapolri. Bapak Kapolri masih cinta sama baju coklat, ayo kita bongkar. Supaya ini tahu Pak, biar ini terang. Kenapa ini seperti ini? Hah? Saat saya tidak ada di rumah, yang masuk juga polisi. Karena dia polisi, saya mengatakan polisi. Kalau saya bilang oknum, malu. Anak dengar ketawa, karena bajunya nggak ada tulis oknum. Polisi, tapi tidak semua polisi. Masih banyak polisi baik, polisi juga manusia. Bukan tebing tinggi tidak ada polisi baik, ada. Super ganti Selagi aja baik kok. Mau terangkan, tapi di Polda Medan jangan ada korbannya. Itu kita ikut. Tidak boleh anaknya sempat dibentak di Polda Medan. Kenapa mesti dibawa anak? Dia bisa diintimidasi, itu kira-kira ya. Jadi Polda Medan, kita tetap mencari keadilan. Memang kasus ini kalau di tebing tinggi sudah tidak bisa diselesaikan, ambil alih Bapak Kapolri. Biar kita bongkar, biar jelas. Jangan hanya bicara-bicara aja, nggak ada gunanya. Faktanya kita buktikan nanti Pak, ya. Pemalsuan tanda tangan aja bisa kok. Hah? Penegak hukum ada pemalsuan tanda tangan. Ada bikin kececer suratnya. Kenapa? Karena takut pencurian pemberatan. Makanya kalau hukum katanya disiplin, dibikin jadi 2 bagian. Nanti kita bongkar semua ini. Masih banyak yang belum saya bongkar. Kenapa saya harus dianiayain, diseret? Hanya selebar bukti laporan karena sudah kusut. Seperti itu perlakuannya supaya saya takut. Saya tidak boleh takut karena saya cinta polisi. Karena dicoreng institut kepolisian. Jadi kita memang nyampaikan kepada pengguna jalan, korban pencurian karena sudah dikusutkan, kita diculik, disandra, dianiayain. Anak saya yang video ini kejar, anak saya juga disandra, dianiayain, diseret ke reserse. Siapa saksinya Bapak Kapolri kalau dalam reserse diseret, dianiayain orang banyak? Siapa saksinya? Barang buktinya mau kemana kan Bapak Kapolri? Sudah kusut Pak, ini ambil alih Pak. Jadi saya karena di Sumatera tidak dapat keadilan, karena sampai diculik, dianiayain dari Polsek sampai ke Polres, diintimidasi dari Polda Medan, sampai di sini juga dianiayain. Harus saya tutup mulut saya? Ruginya untuk orang bapak-bapak. Belum tentu anak orang bapak-bapak nanti jadi polisi. Ini satu yang dilakukan seperti ini. 99 kayak mana lagi? Saya yang keberapa kalian buat seperti ini? Tebing tinggi. Ya, jadi biar orang bapak-bapak dia tahu semua ini. Kesian kita dibikin seperti ini, mencoreng itu kepolisian. Sampai kita diseret, dituduh merusakkan di belakang sepanduk saya ikut ini, karena tidak bisa keluar saya, tidak bisa membuktikan. Dituduh saya merusakkan di Iman Bonjol karena kita tidak bisa melawan di dalam itu, karena kita dianiayain. Anak saya dipijak satu propos, dia marah satu propos. Sempat sampai komandan propos, dia dari komandan propos sambil mencetak. Sempat kita di gereja tahanan di Tebing Tinggi. Ya, sempat kita dikatakan sama komandan propos, ibu
nggak ada salah ditaruh di sini. Jadi jelas-jelas ya bapak-bapak, masih kita bongkar, masih banyak kita bongkar. Bapak pimpinan, Bapak harus juga bertanggung jawab, ambil alih ini. Tebing tinggi sudah tidak sanggup ini menyelesaikan yang sudah kusut, sekusut-kusutnya, sehingga ada Doni Sinaga saksi kunci saya. Ya, Doni Sinaga wakil DPR saksi kunci saya. Sempat dipanggil lagi dengan surat panggilan, minta tolong Pak, katanya. Saya tuturin jawaban Pak Doni Sinaga. Tolong kami Pak, ini kami bermasalah besar Pak, bantuin kami Pak, biar diproses lagi. Tapi wakil DPR tidak mau karena sudah diperiksa. Jadi Novi, saksi saya, Novi dengan Salmaita Burung Purba. Itu saksi, waktu saya tidak di rumah, mereka ada lihat mobil warna hitam. Terakhir ada polisi menunjukkan inilah mobilnya Propos 1036 LN, itu yang sikap BB Polres Tebing Tinggi. Jelas ya, masih banyak yang kita bisa bukakan nanti Bapak Kapolri. Kita buka ini. Jadi Bapak biar tahu semua ini, mana yang benar, mana yang salah. Mungkin Pak sampai ke sini, kalau mereka jujur, langit ini tuh bisa rubuh Pak, karena tidak jujur kerjanya. Akibat tidak jujur penanganan kasus sampai seperti ini. Korban pencurian sampai diculik, disandra, dianiayain. Ya Bapak Kapolri, jangan membiarkan ini. Sudah 7 tahun Pak. Tidak sanggup mereka selesaikan permasalahan ini. Karena kasus setai ayam sampai sebesar-besarnya dibuat. Apa mekanismenya seperti itu Bapak Kapolri? Rakyat se-Indonesia, kita tidak mau komen apa jawab yang di Google itu. Kita nggak komen, ya. Tapi nanti buktinya, tanda tangan palsu aja bisa kok, kita dijebak di kelurahan, urus IEB bisa diselipkan kok. Surat tanda tangan polisi yang tanda tangan Pak Richard dan Andre. Kita udah periksa polisinya, nggak ada kami buat ini Bu. Ada kepentingan kan? Kan itu. Jadi kita sampai di sini. Nanti jam 1 kita masuk kembali. Ya, kita Bapak Kapolri angkat kasus ini. Jadi jelas, Bapak, yang malu bukan saya Pak, yang malu bukan saya. Ya, banyak yang diminta bukti-bukti, tapi juga tidak bisa. Mau dari penganiayaan tidak bisa, karena tidak ada laporkan penganiayaan di sini. Tidak ada satu orang pun melihat saya saat saya disandra akan ketahui. Jadi sampai di sini aja dulu Bapak-bapak, kita akan ke sentra pelayanan. Terima kasih Bapak, diberi kesehatan, kuasa lebih dari kaya.